Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akal itu merupakan hasil ya dari pekerjaan otak. Jadi manusia yang berakal karena mempunyai otak, dan otaknya ini tentu saja berbeda dengan binatang. Jadi kapasitas otak manusia itu lebih besar sehingga bisa berpikir. Nah, jadi otak ini merupakan pusat sensor dari segala hal yang bisa dilihat, ya, nanti dibantu oleh hidung, telinga, ya, itu yang apa yang dia rasakan, ya, atau dari lidah, ya. Jadi nanti panca indera yang ada di kepala itulah yang mendukung fungsi mata. Jadi mata didukung oleh lidah, hidung, dan telinga. Jadi manusia itu akan bisa melihat sesuatu. Kemudian ada yang dirasa melalui lidah. Maka lidah manusia sebagai sensor rasa, ya, itu seringkali disebut zat rasa. Zat rasa itu berarti ada 6 rasa dari segala hal yang dimasukkan ke mulut, ya, paling tidak ada 6 rasa. Ya, jadi ada rasa asin, ya, misalnya di pinggiran-pinggiran lidah itu biasanya asin. Kemudian yang pahit itu adalah bagian kerongkongan, ya, jadi pahit, ya. Nah, kemudian ada juga sepat, manis, ya. Kemudian ada yang pahit, ya, jadi pahit, sepat, asin, manis, kemudian asam, dan yang satunya apa ya? Jadi ada 6 ya rasa, zat rasa makanya. Jadi asin, sepat, pahit, asin, manis, asam, ya asam ya, berarti 6 memang. Ada 6 rasa. Tetapi sebenarnya zat rasa itu menunjukkan bahwa sebenarnya segala rasa itu adalah pahit. Jadi ujung-ujung dari rasa adalah pahit. Jadi kalau kita merenungkan, semua makanan memang rasanya berbeda. Tetapi akhir-akhirnya semua rasa akan menjadi pahit, ya. Nah, kemudian ada telinga untuk mendengar. Maka dengan adanya telinga, maka kemudian muncul media yang berbau audiovisual. Audio itu mendengar, visual itu bisa melihat. Jadi kerjasama antara melihat dan mendengar itu penting. Oleh karena itu, orang-orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar, maka kebanyakan akan bisu. Ya, jadi orang itu bisu karena tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh seseorang. Jadi orang itu berbicara, itu meniru suara orang lain. Jadi kalau saya berbicara, saya meniru suara yang saya dengar. Maka orang bisa meniru suara jago, kukuruyuk misalnya. Orang bisa meniru suara burung, bisa meniru suara teriakan-teriakan binatang gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia yang mempunyai proses belajar yang pertama-tama, sebenarnya teriakan-teriakan seorang bayi itu adalah meniru teriakan-teriakan yang ia dengar dari seekor binatang. Ya, jadi kita belajar menggunakan bahasa binatang. Jadi mata dan pendengaran itu penting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bau, ya, hidung, ya. Jadi manusia akan bisa mengenal sesuatu dari hidungnya, ya. Jadi
indera penciuman itu juga bisa mendeteksi ya berbagai hal yang terkait dengan rasa makanan, bau makanan, mungkin bau orang yang tidak pernah mandi, baunya orang yang cantik, baunya orang yang pengemis, gelandangan, itu tentu saja baunya akan berbeda-beda. Jadi manusia itu memang belajar akalnya terutama dari panca indera yang ada di kepala. Jadi kepala merupakan pusat panca indera. Nah, kemudian ketika orang ditanya, ya, dari mana datangnya cinta, maka jawaban yang paling umum dilakukan oleh banyak orang adalah cinta itu datang dari mata turun ke hati. Nah, itu adalah suatu kesalahan yang jawaban yang salah. Jadi jawaban yang benar, dari mana datangnya cinta? Maka cinta itu masuk ke lewat mata, kemudian masuk ke otak. Nah, dari otak kemudian turun ke hati. Nah, jadi prosedurnya adalah dari mata ke otak, turun ke hati. Nah, kalau diteruskan lagi nanti akan turun ke bawah lagi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.